Untuk membuktikan kesetiaan istrinya, seorang pria berdiri di alun-alun desa, membacakan hasil tes DNA di depan semua orang. Namun baru separuh laporan ia ucapkan, suaranya mendadak terdiam. Anak yang selama 11 tahun ia besarkan dengan penuh kasih sayang, ternyata bukan darah dagingnya sendiri. Yang lebih menyakitkan, ayah kandung anak itu adalah mantan kekasih istrinya. Kemarahan dan rasa malu menyatu menjadi satu, mendorongnya pulang untuk menuntut penjelasan. Namun sang istri menatapnya dengan mata berkaca, bersikeras bahwa ia tidak pernah berkhianat setelah menikah. Barulah terungkap bahwa sebelum pernikahan berlangsung, ia memang pernah menjalin hubungan dengan pria lain, dan tanpa disadari, ia sudah mengandung sebelum resmi menjadi istrinya. Bagi sang suami, penjelasan itu tak banyak mengubah apapun. Rasanya tetap seperti dihantam petir. Hari-hari berikutnya berubah suram. Ia tak lagi bicara di rumah, tidak menatap istrinya, tidak menyentuh apapun. Tubuhnya hadir, tapi jiwanya seolah menghilang. Namun di tengah malam yang sepi, ia sering menutup wajahnya dan menangis diam-diam. Ia tak tahu harus mencintai atau membenci, karena kasih sayang 11 tahun tak bisa hilang begitu saja. Namun luka di hatinya terlalu dalam untuk sembuh. Tak lama kemudian, anak itu jatuh pingsan saat bermain. Dokter mengatakan penyakitnya hanya bisa ditangani di rumah sakit besar di kota. Hari itu, sang ibu segera berangkat membawa anaknya, sementara sang ayah berjanji akan menyusul setelah mendapat uang. Di desa miskin itu, tidak ada yang bisa ia jual kecuali darahnya sendiri. Dulu, ia pernah melakukannya demi menikahi wanita yang dicintainya. Kini, ia kembali melakukan hal yang sama demi menyelamatkan anak itu. Meski bukan darah dagingnya, tetap ia anggap sebagai bagian dari hidupnya. Dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain, ia terus menawarkan diri meski tubuhnya semakin lemah. Setiap tetes darah yang keluar adalah bukti cinta yang belum sempat ia ucapkan. Saat akhirnya tiba di rumah sakit, ia mencari nama anaknya di setiap lorong, memanggil tanpa henti hingga dianggap orang gila dan diusir. Di dalam kamar pasien, anak itu mendengar suara yang amat dikenalnya. Ia menoleh, berlari ke arah jendela, dan di bawah cahaya lampu jalan, ia melihat sosok yang sangat ia rindukan, ayah yang selama ini tak pernah berhenti mencintainya. Anak itu segera turun, memeluk sang ayah erat-erat. Operasiku sudah selesai, fisiknya pelan, sementara air mata jatuh di pipinya. Sang ayah kebingungan, sampai anak itu menggandengnya ke ruangan lain. Di sana, di atas ranjang, istrinya terbaring lemah dengan selang di tubuhnya. Di meja tergeletak surat persetujuan donor organ, tertulis dengan tanda tangan yang begitu dikenalnya. Saat itu, ia tak lagi bisa berkata apapun. Ia hanya berdiri terpaku, menyadari bahwa wanita yang pernah ia benci telah menyerahkan sebagian hidupnya untuk menyelamatkan anak mereka. Dan di saat itulah, pria itu menyadari menjadi ayah adalah sebuah anugerah, kesempatan untuk mencintai tanpa syarat, bahkan ketika darah tak mengikat.